Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silahkan. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran apa? IPA. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan kemarin lewat WA? Sudah. Kemudian sudah membaca LKPD yang Ibu berikan, lembar kerjanya? Sudah. Jadi sudah memahami ya apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kemudian Ibu perhatikan pakaiannya juga sudah bagus ya, sudah rapi, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ruangannya juga sudah bersih, jadi kita bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk hari ini apakah ada siswa yang tidak hadir? Hadir semua ya, bagus, berarti sehat semua ya. Untuk hari ini apakah kalian tadi sudah sarapan di rumah? Sudah. Sudah. Sarapan apa? Sarapan mie, nasi goreng, Rama makan tempe, bagus ya. Kenapa kalian harus makan? Iya, karena manusia memerlukan sumber energi. Kalau meja kalian perlu nggak? Bisa nggak makan? Bisa. Kenapa? Karena benda mati. Kalau manusia makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup apa? Bernapas, beradaptasi, memerlukan makan, bergerak, lagi tumbuh dan berkembang. Kemudian peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, benar ya. Jadi masih ingat materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi aturan pada kegiatan pembelajaran hari ini tadi sudah hadir tepat waktu ya. Nah, nanti ketika ibu berbicara atau ketika teman kalian berbicara, itu kalian harus memperhatikan, artinya diam ya. Kemudian saat ingin menyampaikan pendapat harusnya bagaimana? Mengangkat tangan. Kemudian ketika berbicara juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Jadi itu kegiatan pembelajaran yang aturan yang harus kita lakukan pada hari ini. Nah, kemudian apakah kalian nih, Ananda semua, coba perhatikan teman-temannya di sekitar, ada nggak yang punya ciri sama? Misal nih, Rama sama Rasid, ada nggak yang sama? Ada nggak? Masa nggak ada? Rambutnya sama nggak? Ada yang lurus, ada yang keriting. Kalau Rama dengan Rasid yang sama apa? Rambutnya sama ya? Rambutnya sama-sama keriting. Keriting apa lurus? Lurus ya. Terus kalau tingginya sama nggak? Beda. Kalau Rasid kira-kira tingginya sama seperti siapa? Ada nggak teman kalian yang sama dengan Rasid? Ada ya. Jadi
kemudian perbedaan ada, kemudian persamaan juga ada. Kalian pernah menyaksikan nggak pedagang di pasar? Iya. Kalau misalnya orang jual sayur sama nggak dengan orang jual buah tempatnya? Beda. Harus dibedakan atau dikelompokkan ya. Kenapa kira-kira harus seperti itu? Supaya apa? Supaya rapi, benar. Ada lagi nggak? Atau misalnya pakaian di lemari, kalian nyusun pakaian di lemari seperti apa? Khusus ya. Misalnya celana khusus celana. Kenapa harus seperti itu? Untuk mudah mengenali, membandingkan, dan Untuk mempermudah ya. Jadi mudah ambil. Oh ini baju nih di sini atasan supaya mudah ngambilnya. Ya benar. Jadi pengelompokan itu tujuannya untuk mempermudah. Nah, kegiatan kita pada hari ini tujuannya adalah kalian nanti dapat membuat klasifikasi, kemudian menelaah alasan makhluk hidup kenapa perlu diklasifikasikan, kemudian menganalisis dasar klasifikasi makhluk hidup, menyimpulkan manfaat, kemudian nanti kalian menentukan langkah-langkah dalam mengelompokkan makhluk hidup, kemudian melakukan klasifikasi terhadap tumbuhan dan hewan, kemudian nanti presentasi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kerjakan pretestnya dulu. Silakan kalian kerjakan pretest yang linknya ada di depan. Silakan. 19%. Ya, tadi sudah dikerjakan pretestnya? Sudah. Bagaimana hasilnya? Bisa mengerjakan? Bisa. Jadi ini tadi soal yang sudah kalian kerjakan pretestnya, dan ternyata hasilnya 40% saja yang tuntas, yang lainnya belum tuntas. Jadi tidak apa-apa ya. Semangat kita belajar hari ini, kita akan memperdalam mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Nah, kenapa kalian harus mempelajari keanekaragaman? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu? Angkat tangan coba. Ya, Jessica, coba apa manfaatnya? Manfaat mempelajari keanekaragaman makhluk hidup adalah kita dapat mengenali karakteristik hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Kemudian dapat menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Jadi, kenapa kita harus mempelajari keanekaragaman makhluk hidup? Supaya kita bisa mengenali karakteristiknya, kemudian juga bisa melestarikan. Nah, hari ini kita akan belajar dengan kegiatan praktikum. Jadi nanti kalian praktek mengenali ciri-ciri atau karakteristik tumbuhan dan hewan yang ada di sekeliling. Kemudian nanti mengelompokkan hewan-hewan dan tumbuhan itu. Pengelompokannya itu bisa kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Dasar pengelompokan kalian itu apa? Nah, kemudian teknik penilaian itu nanti ada penilaian pengetahuan. Pretest tadi adalah salah satu penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan ketika kalian nanti selama kegiatan praktikum, kemudian nanti presentasi. Nah, itu Ibu nilai keterampilan dan juga sikap ya. Jadi itu penilaian yang akan kita
ambil hari ini. Nah kemudian, coba kalian perhatikan ini. Ini ada gambar apa saja? Gambar 1 itu ada gambar apa saja? Buah dan sayur. Buah dan sayur. Buah. Kelompok buah apa saja? Nangka, jeruk, melon, pisang, pisang, kiwi, kiwi. Kalau sayur, kelompok sayur, wortel, brokoli. ya, Terus kalau yang gambar nomor 2, bunga. Kelompok berbagai bunga. Gambar 3 itu kelompok apa itu? Iya, hewan. Kelompok cacing. Ada cacing apa saja? Cacing Iya. Coba kalian lihat, kenapa mereka dikelompokkan dalam kelompok cacing? Yang gambar nomor 3 itu. Karena teksturnya gimana itu? Lunak, ya benar. Terus yang nomor 4 gambar apa? Ikan. Ada yang kenal ikan apa itu? Ikan koi ada. Terus yang bawah tuh ikan apa? Ikan nila. Kenapa ini dikelompokkan dalam kelompok ikan? Ada nggak ciri yang mirip, yang sama? Sama apa tuh? Kenapa dikelompokkan dalam kelompok ikan? Bersirip. Ada lagi, hidupnya di mana mereka? Air. Habitatnya sama di air, ya benar ya. Sehingga mereka dikelompokkan dalam kelompok ikan atau pisces. Nah ini, yang nomor 5 itu kelompok apa itu? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, kelompok burung, apes ya. Jadi cirinya itu coba kalian perhatikan. Kalau ayam, burung pipit, burung merpati, kalkun, ciri utamanya dia punya apa? Punya sayap. Punya 2 kaki, benar. Punya sayap, benar. Ada lagi? Bulu, ya. Makanya mereka dikelompokkan dalam kelompok apes ya. Sekarang gambar nomor 6. Biasanya gerakannya seperti apa mereka? Buaya, gerakannya merayap, benar sekali ya. Jadi rata-rata nih yang dalam kelompok 6 ini mereka jalannya merayap. Ya, dari gambar-gambar yang kalian amati tadi, ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, kenapa makhluk hidup harus dikelompokkan? Iya, nah ada pertanyaan dari teman kalian, kenapa makhluk hidup harus dikelompokkan? Ada yang bisa jawab? Ya, Jessica, gimana nak? Untuk mudah mengenali. Iya, ada lagi jawaban lain? Ya, Rasid? Iya, yang pertama untuk memudahkan mengenali makhluk hidup. Yang kedua untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, jadi kenapa kita harus mengelompokkan? Tadi sudah dijawab temannya, benar ya. Jadi kita mengelompokkan itu untuk memudahkan mempelajari dan mengenali karakteristik. Nah, lalu bagaimana caranya agar lebih mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang banyak tadi? Di alam ini banyak kan ya? Di hutan itu ada apa saja? Ada harimau, monyet, singa, macan. Terus tumbuhannya ada apa aja? Ada berbagai macam tanaman. Kita di Kalimantan ini ada apa aja? Pinus, buah yang sering hadir durian. Apalagi itu? Rambutan, langsat. Nah, itu kelompok apa tuh? Rambutan, langsat, durian, kelompok apa itu? Kelompok buah-buahan. Tadi kalau harimau, kemudian apa lagi? Macan, singa, itu kelompok apa? Hewan ada dikelompokkan lagi kan? Nah, itu kelompok apa itu? Kelompok apa itu? Yang bisa memangsa? Predator bisa ya. Jadi hewan ada yang dikelompokkan jadi predator, ada juga yang parasit juga ada kan?
Jadi bagaimana caranya supaya mudah mempelajari makhluk hidup? Bagaimana caranya? Dengan cara mengklasifikasikan. Nah, sekarang coba kita perhatikan video berikut. Tadi mengenai tampilan mengenai hewan-hewan yang langka dan tumbuhan yang langka yang ada di Indonesia. Jadi sudah memahami ya kenapa kita harus melakukan klasifikasi makhluk hidup? Karena apa tadi?
ya, untuk mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kalian sudah dapat LKPD-nya ya. Nah, sekarang kalian perhatikan LKPD kalian. Sudah paham apa yang harus dikerjakan atau ada hal yang belum dipahami mengenai lembar kerja? Nah, jadi kalian berkelompok. Berarti ini ada 3 kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang, ada yang 3 orang. Kemudian kalian boleh melakukan kegiatan praktikum di luar kelas, tetapi tetap diingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama harus menjaga jarak. Ibu ingatkan. Yang kedua, maskernya harus selalu dipakai, jangan sampai dilepas. Kemudian nanti setelah memegang apapun, jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Sudah siap untuk melakukan praktikum? Ya. Kalau sudah siap, silahkan bekerja di lapangan. Ini akarnya jenis apa, Bu? Ini akarnya, bisa kalian perhatikan, ini akar tunggang atau akar serabut? Serabut ya, ya. Jadi bisa ditulis cirinya, akarnya, bentuknya apa itu? Bentuknya apa ini akarnya tadi? Serabut. Serabut, benar. Nah, kemudian kalian perhatikan ciri daunnya. Silakan kalian perhatikan pohon mangga. Ini ya yang kalian amati. Nah, lihat batangnya, bentuknya apa? Kemudian akarnya serabut atau tunggang? Iya. Nah, terus daunnya, apakah daunnya tunggal atau majemuk? Tunggal. Ya, kalau majemuk itu seperti beling itu majemuk. Apa yang kalian amati? Oh, semut ya. Kalau ada semut boleh ditulis di laporannya ya. Kemudian diamati ciri-ciri semut seperti apa. Selain semut ada apa lagi yang tadi kalian amati? Satu, plastik. Dari kecamatannya Gimana, sudah? Ada kesulitan? Akan dikerjakan. dari laporan kita ada mangga, lilin, pohon kelapa, ketapang, terus ada serai yang mencapai nomor 3. Apakah dasar apa itu? Kita berdasarkan. Mudahkah kalian dalam mengelompokkan makhluk hidup yang telah kalian amati? Mudah kalau kita tahu ciri-cirinya. Mudah. Dari data pengamatanmu, kelompok apa saja yang bisa kamu dapatkan? Sebutkan beserta nama objeknya. 1. Melati, 2. Ongkot, 3. Mangga, 4. Serai, 5. Jahe, 6. Kunyit, 7. Bayam, 8. Semut, cacing, dan kakak. Apakah dasar yang kamu gunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup di atas? Nah, bagaimana kelompok 1 bisa mengerjakan? Bisa. Sudah mengerti ya apa yang harus dikerjakan? Nanti dibuat laporannya ya. Siapa nanti yang presentasi? Sudah ditentukan? Sudah. Siapa? Proses. Oh iya. Ya, dikerjakan dulu ya. Selamat belajar. Dari data pengamatan, kelompok apa saja yang kita dapatkan? Sebutkan beserta nama objeknya. Nama objek pohon nangka, manfaat, buah, kelompoknya tanaman budidaya.
Untuk kelompok hewan, objeknya kecoa, sumber makanan predator dan serangga. Kelompoknya serangga. Bagaimana kelompok 3 bisa mengerjakan? Bisa. Ada kesulitan tidak? Tidak. Oh iya, bisa ya mengerjakan. Nanti dibuat laporannya. Siapa yang membuat laporan? Dokter. Oh, dapat. Terus yang presentasi nanti siapa? Oh iya, jadi sudah dibagi ya. Ya. Selamat mengerjakan. Ya, bagaimana hasil praktikumnya? Sudah selesai dikerjakan? Sudah siap laporannya? Nah, sekarang masing-masing kelompok silahkan presentasi dan yang lain boleh menanyakan atau kita berdiskusi ya. Kelompok 1 sudah siap? Silahkan untuk melakukan presentasi. Satu orang operatornya. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Rizkyana Ramadhani. Nama saya Muhammad Fatih Pratama. Nama saya Rizkyana. Kami akan menyampaikan laporan praktikum yang telah kami rangkum, yaitu 1. Tujuan menganalisis dan mengelompokkan makhluk hidup ke dalam klasifikasi makhluk hidup. 2. Alat dan bahan. Alat tulis, tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah, hewan di sekitar lingkungan sekolah. 3. Prosedur kerja. 1. Mengamati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 2. Mencatat nama tumbuhan yang ditemukan ke dalam tabel. 3. Mengamati hewan yang ada di sekitar lingkungan. 4. Mencatat nama hewan yang ditemukan ke dalam tabel. 5. Mencari manfaat dari tumbuhan atau hewan tersebut dan menuliskan ke dalam tabel data pengamatan. 6. Mengelompokkan tumbuhan dan hewan dalam kelompok yang sama. Hasil pengamatan. Nama objek, melati. Manfaat, hiasan. Kelompok tanaman hias. Nama objek, rokok. Manfaat, hiasan. Kelompok tanaman hias. Nama objek, mangga. Manfaat, buah. Kelompok tanaman buah. Nama objek, serai. Manfaat, obat. Kelompok tanaman obat. Nama objek, jahe. Manfaat, obat. Kelompok tanaman obat. Nama objek, benih. Manfaat, obat. Kelompok tanaman obat. Nama objek, bayam. Manfaat, sayuran. Kelompok tanaman sayur. Nama objek, semut. Manfaat, pengurai. Kelompok serangga. Nama objek, cacing. Manfaat, pengurai. Kelompok vermes. Nama objek, lalat. Manfaat, membantu penyembuhan. Kelompok serangga. Analisis atau mengelompokkan makhluk hidup dengan melihat tipe makhluk hidup. 2. Kelompok tanaman hias, terdiri dari bunga, melati, rokok. Kelompok tanaman buah terdiri dari mangga. Kelompok tanaman obat terdiri dari jahe, kunyit. Kelompok tanaman sayur, bawang. Kelompok hewan, serangga adalah semut dan lalat. Kelompok vermes adalah cacing. 3. Klasifikasi adalah berdasarkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. 4. Manfaat tanaman yang ditemukan di lingkungan sekolah, ada yang berfungsi sebagai tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat, dan tanaman sayur. Pada hewan ada yang berfungsi sebagai pengurai dan membantu menyembuhkan. 5. Tujuan mengelompokkan makhluk hidup agar mudah mengenali dan mengetahui manfaat berbagai hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Simpulan. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali dan mengetahui manfaat berbagai makhluk hidup.
saya kelompokkan dalam tanaman obat, padahal itu bumbu katanya. Gimana nak? Serai, jahe, dan serai juga dibuat obat ataupun bumbu. Oh bisa. Ada yang lain mengatakan? Karena jahe dan kunyit bisa dijadikan jamu pengelindung. Iya, jadi selain bumbu bisa juga untuk jamu, benar ya. Nah itu tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Ya, presentasinya silakan tampil. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Jessica Nagara Baban. Nama saya Nadia Putri Sudana. Nama saya Apriliana Rospita Sari. Dan pada kali ini kami ingin menyampaikan laporan praktikum kelompok kami. Yang pertama, ada tujuan praktikum kali ini adalah menganalisis dan mengelompokkan makhluk hidup ke dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, alat tulis, yang kedua, tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah, yang ketiga, hewan di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian prosedur kerjanya adalah yang pertama, mengamati berbagai tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, mencatat nama tumbuhan yang ditemukan ke dalam tabel. Yang ketiga, mengamati hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang keempat, mencatat hewan yang ditemukan ke dalam tabel. Yang kelima, mencari manfaat dari tumbuhan atau hewan tersebut dan menuliskan ke dalam tabel data pengamatan. Yang keenam, mengelompokkan tumbuhan dan hewan dalam kelompok yang sama. Kemudian hasil pengamatannya dari kelompok tumbuhan, nama objek yang pertama adalah pohon mangga, memiliki karakteristik akar tunggal, batang berkayu dan bercabang, daunnya tunggal. Manfaatnya adalah tanaman buah dan termasuk dalam kelompok tanaman dikotil atau berkeping buah. Objek yang kedua, pohon belimbing, berkarakteristik akar tunggal, batang berkayu dan bercabang, daun majemuk, memiliki manfaat tanaman buah. Kemudian termasuk dalam kelompok tanaman dikotil berkeping buah. Yang ketiga adalah pohon kelapa, memiliki karakteristik berbiji tunggal, akar serabut, batang tidak bercabang, dan memiliki manfaat tanaman buah. Termasuk dalam kelompok tanaman monokotil atau berbiji tunggal. Objek yang keempat adalah pohon kelapa, memiliki karakteristik batang berkayu, berakar tunggal, dan daun tunggal, dengan manfaat tanaman penenduk. Termasuk dalam kelompok tanaman dikotil atau berkeping dua. Objek yang kelima adalah serai, memiliki karakteristik berumput, akar serabut, daun pipih memanjang, dengan manfaat tanaman obat, dan termasuk dalam kelompok tanaman monokotil atau berbiji tunggal. Objek yang keenam adalah jahe, dengan karakteristik akar tumpang, daun mengirit, dan dengan manfaat tanaman obat, termasuk dalam kelompok tanaman monokotil atau berbiji tunggal. Objek yang ketujuh adalah kunyit, memiliki karakteristik batang dari pelepah daun, daun bulat memanjang, dan akar limpang. Manfaatnya adalah tanaman obat dan termasuk dalam kelompok tanaman monokotil atau berbiji tunggal. Kelompok hewan. Nama objek yang pertama, lilin, berkarakteristik memiliki kaki banyak, tumbuh bersegmen, hidup di tempat lembab. Manfaatnya hewan sebagai hewan pengurai dan termasuk kelompok hewan bersegmen. Nama objek yang kedua, semut, mempunyai karakteristik mempunyai antena, tubuh
jahe, kunyit. Kelompok hewan bersegmen adalah burung, kelompok serangga, semut dan nyamuk, kelompok vermes adalah cacing tanah. Analisis ketiga, dasar mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan kesamaan ciri-ciri. Analisis keempat, manfaat pohon mangga, pohon beringin, dan kelapa sebagai sumber makanan berupa buah. Manfaat pohon ketapang sebagai tanaman pelindung dan penyuci udara panas. Manfaat tanaman serai jahe dan kunyit sebagai tanaman obat dan rempah-rempah. Manfaat hewan duri, semut, cacing tanah sebagai pengurai atau detektor. Manfaat nyamuk sebagai sumber makanan dari predator. Analis kelima, dari hasil observasi tujuan pengelompokan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dan yang terakhir, kesimpulan, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengelompokkan berbagai makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Ya, sama pertanyaannya. Perbedaan ciri monokotil dan dikotil. Nah, apa perbedaan? Ya, tadi kelompok 2 mengelompokkannya tumbuhannya monokotil dikotil ya. Nah, nanti Rama bertanya apa ciri perbedaan dari monokotil dikotil? Ciri utama dari tumbuhan dikotil adalah memiliki akar tunggal dan batangnya berkayu. Dan ciri tanaman monokotil mempunyai akar serabut dan batang tidak berkayu. Contoh tumbuhan dikotil yaitu mangga dan belimbing. Contoh tumbuhan monokotil yaitu kelapa, serai dan jahe. Iya, jadi Rama kata kelompok 2 kalau yang dikotil itu akarnya tunggang ya, batangnya berkayu. Kalau yang monokotil akarnya serabut, terus batangnya tidak berkayu. Paham sudah ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Ya, silakan maju kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Batalullah. Nama saya Sofia Rasuliana. Nama saya Natasha Wadika. Kami akan menjelaskan tentang laporan perhitung yang kami rangkum tadi. 1. Tujuan menganalisis dan mengelompokkan makhluk hidup ke dalam klasifikasi makhluk hidup. 2. Alat dan bahan yang kami pakai tadi. 1. Alat tulis. 2. Hubungan di sekitar lingkungan sekolah. 3. Hewan di sekitar lingkungan sekolah. Dan prosedur kerja. 1. Mengamati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 2. Mencatat nama tumbuhan yang ditemukan di dalam tabel. 3. Mengamati hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. 4. Mencatat nama hewan yang ditemukan di dalam tabel. 5. Mencari manfaat dari tumbuhan atau hewan tersebut dan menuliskan ke dalam tabel data pengamatan. 6. Mengelompokkan tumbuhan dan hewan dalam kelompok yang sama. Dan hasil pengamatan. Nomor 1. Nama objek pohon nangka, manfaatnya buah, kelompok pohon nangka tanaman budidaya. 2. Pohon kelapa, manfaatnya buah, kelompoknya tanaman budidaya. 3. Pohon jambu agung, manfaatnya buah, kelompoknya tanaman budidaya. 4. Serai, obat, manfaatnya obat membantu melancarkan fungsi berbagai organ tubuh termasuk fungsi hati dan ginjal, kelompoknya tanaman budidaya. 5. Ilalang, obat atau mengobati panas dalam. Sariawan, meluluhkan kencing atau diuretik. Demam, obat sakit ginjal.
mengatasi mimisan dan mengatasi kencing darah. Kelompoknya tanaman liar. 6. Rumput teki, obat atau mengobati kencing batuk, memperbaiki siklus menstruasi, menyembuhkan berbagai penyakit kulit, mempercepat proses darah, memperlancar buang air besar. Kelompoknya tanaman liar. 7. Kunyit, obat seperti mencegah kanker dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Kelompoknya tanaman budidaya. 7. Lengkuas, obat dan rempah meredakan batuk, sakit tenggorokan, suara serak, meringankan gejala asma, membantu mengobati kebakar. Kelompoknya tanaman budidaya. Semut, pengurai. Kelompoknya serangga, cacing tanah, pengurai. Kelompoknya vermes, kecoa, sumber makanan predator. Kelompoknya serangga. 5. Analisis. 1. Mengelompokkan makhluk hidup lebih mudah dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. 2. Kelompok tanaman budidaya terdiri dari pohon nangka, pohon kelapa, pohon jambu, serai, kunyit, dan lengkuas. Kelompok tanaman liar terdiri dari ilalang, rumput teki, berenang. Kelompok hewan serangga adalah semut dan kecoa. Kelompok vermes adalah cacing tanah. 3. Dasar klasifikasi adalah berdasarkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. 4. Manfaat tanaman yang ditemukan di sekolah ada yang berfungsi sebagai sumber makanan, yaitu tanaman buah dan tanaman obat. Pada hewan ada yang berfungsi sebagai pengurai dan sumber makanan predator, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. 5. Tujuan mengelompokkan makhluk hidup untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup, memberi nama tanaman atau hewan yang belum diketahui namanya. Kesimpulannya, tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengenali ciri-ciri makhluk hidup dan mengetahui manfaat berbagai makhluk hidup. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Nah, dari hasil presentasi ada yang ingin ditanyakan? Ya, Aprilia, Apa perbedaan tanaman budidaya dan tanaman liar? iya, tadi kalian mengelompokkan tanamannya ke tanaman budidaya dan tanaman liar ya. Nah, jadi apa itu tanaman budidaya dan tanaman liar? Tanaman budidaya sengaja ditanam dan dirawat untuk keperluan manusia. Kalau tanaman liar, tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tapi memiliki manfaat. Iya. Jadi mereka mengelompokkan karena ada manfaatnya, walaupun tanaman liar tetap dikelompokkan ya. Nah, bagus sekali kelompok 3. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri aplaus dulu untuk kelompok. Ya, tadi dari hasil presentasi kalian sudah bagus ya, walaupun dari 3 kelompok itu ternyata tujuan pengklasifikasiannya beda-beda ya. Tadi kelompok 1 Ibu perhatikan pembagiannya ada tanaman obat, ada tanaman sayur ya. Untuk yang tanaman, kemudian kalau kelompok 2 dikelompokkan dalam tanaman dikotil dan monokotil. Terus kalau kelompok 3 tadi dikelompokkannya dalam kelompok tanaman budidaya dan tanaman liar. Semuanya boleh ya. Jadi klasifikasi itu mengelompokkannya berdasarkan keinginan. Jadi semuanya benar. Nah, jadi dari hasil kegiatan hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa? Ya, gimana nak kesimpulan kegiatan kita hari ini? Kesimpulannya adalah tujuan umum klasifikasi yaitu mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui nama. Iya, jadi itu kesimpulan dari tujuan kegiatannya.
Jadi klasifikasi itu tujuannya untuk mempelajari, kemudian memberi nama untuk yang belum tahu namanya, mengenali karakteristik. Nah, kalau dasar klasifikasian apa? Dasar kalian mengklasifikasi? Kesimpulan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri, bentuk tubuh atau morfologi, dan alat dalam tubuh atau anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Ya, itu dasar kalian mengklasifikasikan. Kemudian apakah ada manfaatnya? Ya, gimana Jessica? Manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya. Iya, jadi itu kesimpulan kegiatan kita pada hari ini ya. Dan Ibu perhatikan dari hasil diskusi dan hasil kegiatan di lapangan tadi, semua kelompok itu bagus ya, semua kelompok itu aktif bekerja sama, presentasinya juga bagus ya. Nah, dan yang paling penting kalian sudah memahami mengenai klasifikasi. Jadi semua kelompok 1, 2, dan 3 itu kerjanya sudah sama bagus ya. Kasih aplaus untuk kalian, kelompok kalian. Nah, kemudian untuk lebih mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian, kita lakukan pretest lagi menggunakan Google Form. Silakan dikeluarkan perangkatnya, silakan dikerjakan kembali ya. Linknya masih sama. Nah, boleh kalian kerjakan di https://bit.ly/tes/rpp1 keanekaragaman. Silahkan dikerjakan. Ya, dari hasil post test yang sudah kalian kerjakan, gimana? Bisa menjawab? Bisa ya. Dan terlihat juga dari nilainya, ternyata yang tuntas di atas 75 itu 90%, dan yang 10% jangan berkecil hati dan terus belajar ya. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini Ibu bersyukur karena kalian sudah bisa melewati dan banyak peningkatan dari nilai post-testnya. Nah, hari ini kita mempelajari apa saja tadi sudah? Gimana, Kama? Apa yang kita pelajari hari ini? Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan. Ya, hari ini kita sudah belajar mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Ada lagi yang kita pelajari hari ini? Ada pendapat lain? Klasifikasi makhluk hidup. Iya, kita membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, dan tadi disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu adalah apa tadi? Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Apa yang sama dan beda? Cirinya atau karakteristiknya, benar ya? Dari kegiatan hari ini
paham semua ya. Terus perasaan kalian bagaimana setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Senang. Kenapa senang? Hah? Senang kenapa? Gimana, Aprilia? Karena bisa menambah wawasan baru. Iya, karena bertambah wawasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dari kegiatan hari ini, bagian mana yang paling kalian suka? Di luar kelas untuk mengamati lingkungan sekitar. Oh, ketika belajar praktikum di luar kelas ya, nah, itu menyenangkan bagi kalian ya. Ya berarti nanti pertemuan berikutnya kita akan bisa melakukan kegiatan serupa sehingga nanti diharapkan pengetahuan kalian lebih meningkat ya dengan kalian mengenal sendiri hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini kita sudah selesaikan dan sudah mendapatkan nilai yang bagus kalian dan bisa kita akhiri. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah klasifikasi hewan untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini bisa kita akhiri dan Ibu minta ketua kelas untuk kembali memimpin kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi.